Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawat Andarwati, mahasiswa STEBI Al-Jabar Bandung, Prodi Ekonomi Syariah. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Januar Akwarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Kalam dengan tema Telaah Pemikiran Kalam Fahrudin Al-Razi dan Harun Nasution. Ilmu kalam merupakan disiplin teologi dalam tradisi intelektual Islam yang bertujuan membangun dan mempertahankan keyakinan keagamaan melalui argumentasi rasional. Berawal dari dinamika pemikiran dan konflik teologis pada masa awal Islam, seperti perdebatan tentang kekuasaan Tuhan, kebebasan manusia, dan status pelaku dosa besar. Ilmu kalam berkembang menjadi sistem berpikir yang tidak hanya menjelaskan ajaran-ajaran pokok akidah, tetapi juga merespon tantangan filsafat ilmu, pengetahuan, dan realitas sosial politik pada tiap zamannya. Kontribusi-kontribusi utama Fahrudin Al-Razi dalam ilmu kalam. Kontribusi Fahrudin Al-Razi dalam ilmu kalam adalah mensintesiskan antara wahyu dan akal, menjadikannya Sultanul Mutakalimin atau Sultan Ahli Kalam. Ia menekankan pentingnya akal untuk memahami Al-Quran. Namun, akal tersebut tetap harus dikendalikan oleh wahyu. Kontribusinya juga terlihat dalam kritiknya yang tajam terhadap filsafat, seperti karya-karyanya yang mengkritik filsafat Ibnu Sina dan Aristoteles, serta kemampuannya menggabungkan ilmu kalam dengan filsafat, teologi dengan etika, dan teologi dengan tasawuf. Pengembangan ilmu kalam dan karya tafsir oleh Fahrudin Al-Razi. Dalam karyanya Asrorut Tanzil, ia menggabungkan kalam dengan etika dan teologi. Dalam Lawamiul Bainat, ia mengintegrasikan teologi dengan tasawuf, yang mencerminkan perjalanan intelektualnya yang mirip dengan Imam Ghazali. Karya tafsir sebagai landasan kalam. Melalui kitab tafsirnya yang mendalam, Mafatihul Ghaib, ia memberikan landasan teologis yang kuat, memicu kembali minat generasi muslim untuk mempelajari Al-Quran. Karya medis Al-Razi yang terbesar dan terpenting adalah Kitab Al-Hawi fi Al-Tib, kitab kedokteran yang komprehensif. Kumpulan catatan medis yang dibuat oleh Al-Razi sepanjang hidupnya dalam bentuk kutipan dari semua yang telah dibacanya, serta pengamatan dari pengalaman medisnya sendiri. Beberapa pemikiran Fahrudin Al-Razi. Pertama, perpaduan akal dan wahyu. Filsafat sebagai pendukung agama. Yang pertama, perpaduan akal dan wahyu. Filsafat sebagai pendukung agama, rasionalitas dan wahyu. Selanjutnya, kritis dan multidisiplin. Sikap kritis, penguasaan berbagai disiplin ilmu. Konsep manusia dan jiwa. Pentingnya jiwa daripada tubuh, tingkat spiritualitas manusia. Selanjutnya, determinisme dan kehendak bebas. Determinisme kausal, determinisme dalam tindakan manusia. Ulang. Beberapa pemikiran Fahrudin Al-Razi. Pertama, perpaduan akal dan wahyu, kritis dan multidisiplin, konsep manusia dan jiwa, determinisme dan kehendak bebas, gagasan tentang alam semesta. Al-Razi banyak menulis untuk mengkritik pandangan Mu'tazilah dan menekankan kembali ajaran Asy'ariyah dalam bidang teologi, terutama dalam hal
keadilan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Telaah Harun Nasution. Siapakah Harun Nasution? Harun Nasution adalah seorang pembaru pemikiran Islam Indonesia yang dikenal sebagai tokoh teologi rasional dalam ilmu kalam. Ia memperkenalkan kembali pendekatan rasional ala Mu'tazilah dan mengkritik teologi Asy'ariyah yang dianggap terlalu fatalistik melalui karya dan reformasi akademisnya di IAIN, Jakarta. Harun Nasution menegaskan pentingnya akal, kebebasan manusia, dan pembacaan kritis terhadap ajaran agama, sehingga menjadikannya salah satu figur kunci dalam modernisasi studi kalam di Indonesia. Telaah pemikiran kalam Harun Nasution. Harun Nasution dikenal sebagai pemikir modernis yang berusaha menghadirkan rasionalisme dalam studi Islam Indonesia. Pendidikan beliau di Universitas Al-Azhar dan Institute of Islamic Studies di McGill membawa pengaruh besar terhadap orientasi akademiknya. Dua pengaruh utama bagi pemikirannya. Pertama, rasionalisme Mu'tazilah, terutama dalam penggunaan akal untuk memahami agama. Yang kedua, modernisme Muhammad Abduh, orientasi pembaruan, desakralisasi, tradisi, dan adaptasi Islam dengan modernitas. Konsep dasar pemikiran kalam Harun Nasution. Dominisasi akal dalam teologi. Pertama, akal sebagai instrumen utama dalam memahami wahyu. Kedua, rasionalitas sebagai masyarakat kemajuan umat Islam. 3. Penolakan terhadap sikap fatalistik dalam teologi. Reinterpretasi terhadap ajaran Islam. Hubungan agama, sains, konsep Tuhan, kebebasan manusia, takdir, kemodernan, dan budaya. Sifat-sifat Tuhan dan rasionalisme. Sifat Tuhan bukan entitas yang terdiri dari, ia identik dengan zatnya, antitazim. Keadilan Tuhan menuntut manusia memiliki kebebasan. Tindakan manusia bukan ciptaan Tuhan, melainkan manusia bukan ciptaan Tuhan, melainkan tanggung jawab manusia itu sendiri. Signifikansi pemikiran Harun Nasution dalam ilmu kalam. Kontribusi utama Harun Nasution: menyebarkan teologi rasional di Indonesia, menjadi katalis reformasi intelektual di perguruan tinggi Islam, memecah dominasi satu arus pemikiran dengan membuka ruang pluralisme teologis, mendorong umat Islam Indonesia menyikapi modernitas secara kreatif bukan defensif. Kesimpulannya, pemikiran kalam Fakhruddin Ar-Razi adalah level tinggi dari Asy'ariyah yang terpengaruh kuat oleh filsafat dan logika. Ialah mempertajam pembuktian Tuhan secara rasional, mengkritisi konsep kausalitas, memperluas diskursus kalam ke ranah filsafat, serta memperkaya pemikiran teologi Islam melalui tafsir dan tulisannya. Ar-Razi adalah jembatan antara teologi klasik dan filsafat, serta salah satu puncak rasionalitas dalam tradisi Asy'ari. Pemikiran kalam Harun Nasution berfokus pada penguatan rasionalisme, kebebasan manusia, dan pembaharuan pemikiran Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Walau banyak kritik terhadap posisinya yang dekat dengan Mu'tazilah, ia tetap menjadi tokoh kunci dalam modernisasi studi Islam di Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.